Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Jamaah peserta pengajian bulanan pimpinan pusat Muhammadiyah yang ada di Aula Kiai Ahmad Dahlan, kantor Menteng Jakarta Pusat, dan seluruh pemirsa TV-mu di seluruh tanah air yang mengikuti siaran langsung pada malam hari ini. Alhamdulillah bersama kita Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua MPR, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Profesor Bahtiar Effendi yang akan menjadi pembicara kita pada malam hari ini dalam pengajian bulanan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Marilah pengajian yang insya Allah dengan berkah rahmat Allah ini kita mulai bersama dengan bacaan basmalah. Jamaah yang dirahmati Allah, peserta pengajian bulanan dan penonton TV-mu dimanapun Anda berada. Topik malam hari ini sebagaimana kita pahami membangun Jakarta yang berkemajuan. Insya Allah yang mempunyai Jakarta akan datang bersama kita Bapak Gubernur baru. Sebelum kita pada acara yang nanti akan disampaikan pada topik, kita akan dengarkan dulu kata pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, Bapak Dr. Haidar Nasir, berkenaan dengan tema kita pada malam hari ini, yakni membangun Jakarta yang berkemajuan. Meskipun Pak Haidar orang Jogja, tapi mungkin nanti tetap bisa membangun juga. Oh, kantornya PP juga di Jakarta. Silakan Pak Haidar untuk memberikan tausiahnya tentang tema pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua sambil kita menunggu Bapak Gubernur. Nanti kita juga ada beberapa pembicara yang sudah hadir dalam aula kita malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan pada Pak Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala ummatihi manittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabiyya ba'dah. Ketua MPR Pak Zulkifli Hasan yang saya hormati dan kita banggakan, Profesor Bahtiar Effendi, Ketua PP Muhammadiyah sekaligus narasumber, Mas Mukti, Sekum PP Muhammadiyah, dan anggota PP yang lain yang hadir dalam pengajian ini, juga Pak Anies Baswedan yang sebentar lagi nanti datang selaku Gubernur DKI Jakarta, para tokoh yang hadir termasuk Mas Saleh Hussein yang selalu hadir ikut pengajian kita, dan para ketua wilayah daerah dari berbagai wilayah dan daerah yang tidak bisa saya sebut satu persatu, ini banyak, termasuk dari Sumatera Barat, jauh-jauh itu jalan kaki ke sini. Lampung, udah semuanya lah, Jawa dan Sulawesi. Ya. Dan saya yakin di sini itu juga banyak yang bukan dari DKI Jakarta itu, jadi. Tapi saya di sini bukan ketua pimpinan wilayah DIY. Saya di sini sebagai ketua umum PP Muhammadiyah. Ya, jadi biarpun di Jogja juga di Jakarta. Itu keliru itu pembawa acara. Kurang pencerahan itu ya.
Baik Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, serta pemirsa TV-mu yang saya banggakan. Saya sebelum tidak akan bicara DKI Jakarta, saya ingin narik dulu ke yang lebih makro, yakni Indonesia berkemajuan. Nah, tugas Pak Zulkifli yang ikut mengusung gubernur gitu ya. Kemudian Pak Bahtiar sebagai provokator dan itu nanti yang akan membedah soal DKI Jakarta berkemajuan. Tapi isunya kan sama, yakni berkemajuan. DKI atau Jakarta berkemajuan, Sumatera Barat berkemajuan, Papua berkemajuan, sampai pada Indonesia berkemajuan, itu sudah merupakan diksi atau kata kunci yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan telah menyebar luas bukan hanya di tanah air bahkan di mancanegara. Dan diksi Indonesia berkemajuan itu satu paket dengan Muhammadiyah berkemajuan dan Islam berkemajuan. Yang lain tidak usah kita sebut. Jadi Islam berkemajuan, Indonesia berkemajuan, dan Muhammadiyah berkemajuan. Tidak mungkin Indonesia berkemajuan itu terwujud jika tidak ada Muhammadiyah berkemajuan. Dan tidak mungkin Muhammadiyah berkemajuan jika tidak berdasar pada pandangan Islam berkemajuan. Jadi ini yang harus dijadikan rujukan oleh seluruh anggota, kader, aktivis, pimpinan, dan keluarga besar Muhammadiyah. Bahwa satu paket Islam berkemajuan, Muhammadiyah berkemajuan, Indonesia berkemajuan. Selamat datang Pak Gubernur kita. Ya, tepuk tangan dulu, boleh tepuk tangan. Hai Mas. Jadi kita ucapkan selamat datang Mas Anies Baswedan yang baru hadir. Tentu sekarang jabatannya sudah spesial. Kalau dulu waktu datang ke sini masih calon ya. Sekarang sudah Gubernur DKI Jakarta. Tapi begitu dilantik, bahkan dideklarasikan sebagai gubernur, yang pertama didatangi adalah gedung PP Muhammadiyah. Nah tentu nanti tugas yang tepuk tangan ini, bukan saja tepuk tangan tetapi membantu mendukung beliau dan Mas Sandi agar sukses memimpin DKI sampai selesai. Aminnya mudah tetapi wujudkannya itu yang susah. Tapi dengan amin tentu insya Allah Allah akan memberi berkah. Nah baik saya teruskan. Indonesia berkemajuan dengan Islam berkemajuan dan Muhammadiyah berkemajuan itu bukan sekadar retorika atau bukanlah retorika, tetapi sudah menjadi paradigma, yakni pandangan yang sah, sistematik dan dipilih oleh Muhammadiyah. 2 minggu yang lalu kami bertiga nih Pak Bahtiar, Pak Muti dan saya 2 hari di Singapura
kita berdiskusi dan memperkenalkan bahkan meyakinkan di kalangan akademisi di RSIS, di NTU, kemudian juga dengan kalangan parlemen dan juga ada beberapa menteri. Bahkan 1 bulan sebelumnya secara khusus Wakil Perdana Menteri Singapura datang ke Indonesia dan hanya bicara dengan kita dari PP Muhammadiyah. Kita membicarakan dan menyampaikan tentang Islam berkemajuan, tentang Indonesia berkemajuan dan Muhammadiyah berkemajuan. Dan rupanya setelah kita datang itu mereka terbuka perspektif berpikirnya, karena ternyata bahwa ada banyak bias pandangan tentang Islam Indonesia. Nah, ini menjadi komitmen kami untuk mensosialisasikan alam pikiran ini bukan hanya untuk Muhammadiyah tetapi untuk Indonesia. Tadi pagi kita menandatangani MOU dengan San Egidio dari Roma, Italia untuk kelanjutan MOU tahun 2012 yang juga kerjasama antar 2 komunitas ini untuk memperkenalkan Islam yang damai, Islam yang moderat, tetapi kita tambah satu fokus bahwa Islam yang damai, moderat, berkemajuan. Jadi Islam yang progresif, Islam yang berkemajuan itu menjadi semacam tajdid kedua Muhammadiyah di abad baru ini. Nah, bagaimana sih konstruksinya? Satu, bahwa Muhammadiyah setelah memahami betul Islam itu sebagai dinul hadarah, agama peradaban. Kita tidak perlu merujuk begitu banyak, tapi sejumlah ayat dan hadis serta jejak Rasulullah menunjukkan itu. Insya Allah ini saya sedang mengumpulkan bahan dan terus sudah ada kira-kira separuh bahan untuk menulis tentang pandangan Islam berkemajuan itu dalam banyak perspektif, termasuk saran banyak pihak tentang perspektif teologis dan epistemologisnya. Yang kedua, secara organisasi, sejak tahun 2010 kita sudah mendeklarasikan pernyataan pikiran Muhammadiyah yang satu butirnya adalah pandangan Islam berkemajuan dan gerakan pencerahan. Ini juga hasil diskusi panjang kami PP Muhammadiyah sebelum ini di bawah Pak Din, dan Pak Din juga sangat intens untuk membicarakan dan memperdebatkan soal ini sampai kita menghasilkan pernyataan pikiran yang cukup komprehensif itu, yang kemudian diteguhkan di muktamar yang lalu. Yang ketiga, bahwa Islam berkemajuan dan Indonesia berkemajuan bahkan menjadi komitmen organisasi untuk program-program yang sifatnya membangun pusat-pusat keunggulan. Sehingga kita hasilkan sebuah buku baru hasil tanwir di Samarinda tahun 2014 dan ditetapkan di muktamar buku Indonesia Berkemajuan, Rekonstruksi Sosial, Ekonomi, dan Budaya yang Bermakna. Nah, bagaimana detail dari itu tentu suatu saat kita akan membahasnya secara lebih komprehensif. Tetapi kita seluruh keluarga besar Muhammadiyah perlu memahami betul bahwa ini sudah menjadi pandangan resmi Muhammadiyah. Bagaimana kita, warga Muhammadiyah, meletakkan konsep ini dalam konteks Indonesia, nanti dalam konteks DKI. Tentu satu, bahwa kita Muhammadiyah harus berdiri di paling depan, membawa DKI dan Indonesia itu menjadi DKI dan Indonesia yang berkemajuan. Indonesia berkemajuan itu sebenarnya aktualisasi dari cita-cita nasional kita, yakni Indonesia yang bersatu, maju, adil, makmur, dan berdaulat. Tetapi harus lewat elaborasi berbagai macam kebijakan, visi, dan misi yang terstruktur. Nah, syarat. Nah, kita bicara syarat saja. Syarat di antara Indonesia berkemajuan dalam buku itu, satu di antaranya adalah
menjadikan agama dan Pancasila sebagai sumber nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang Pancasila. Ya, Pancasila sudah jadi komitmen ideologis kita bahwa itu dasar ideologi negara. Dan kita berharap apalagi dengan UKP Pancasila yang tadi juga hadir di acara ini, di acara kita PP Muhammadiyah, bahkan akan ada MOU, kita berharap bahwa Pancasila menjadi dasar pondasi kita berbangsa dan bernegara yang dalam keputusan Muhammadiyah disebut sebagai negara Pancasila Darul Ahdi wa Syahadah. Kita berharap Pancasila itu tidak boleh dibawa menjadi sesuatu yang utopia, sebagaimana juga mengambil alih peran agama, karena memang bukan agama. Tetapi juga jangan terlalu teknis operasional seperti di zaman Orde Baru, yang kemudian menjadi nilai-nilai yang represif untuk pandangan-pandangan lain. Nah, di sini ada pandangan yang sama dengan Mas Yudi Latif dan kawan-kawan bahwa posisi Pancasila adalah pada titik kita berbangsa dan bernegara. Nah, tinggal bagaimana tentu wujud Pancasila itu di dalam kebijakan-kebijakan politik publik dari pusat sampai bawah. Jangan sampai rujukannya Pancasila tapi muaranya lain. Nah, jadi nanti mungkin bicara di DKI bisa lebih konkret lagi gitu ya. Jadi muaranya lain gitu. Muaranya lain karena ada sandera-sandera ekonomi politik yang di luar atau berada di luar konstruksi negara. Tetapi Pancasila harus menjadi kekuatan pengontrol dan kekuatan nilai bagi siapapun yang akan mengambil keputusan. Indonesia akan maju jika Pancasila kita transformasikan menjadi pondasi kita berbangsa dan bernegara. Yang kedua, agama. Agama itu menjadi hajat hidup dan ruhani bangsa kita. Baik secara historis sosiologis, bahkan politik dan ideologis gitu ya. Yang melekat dengan denyut nadi kehidupan kebangsaan kita yang seluruhnya beragama, bahkan mayoritas Muslim, tetapi juga di dalam konstitusi dasar kita tercermin sekali ruh agama itu dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa sampai ke pasal 29 dan seterusnya. Karena itu menjadi tidak memiliki dasar pijakan historis sosiologis, bahkan juga pada dimensi konstitusional yang substantif, yang oleh Bung Karno disebut dengan filosofis Grundslag, jika ada di antara penyelenggara negara dan warga bangsa kita menjauhkan agama, bahkan menganggap agama sebagai momok di dalam kehidupan kebangsaan kita. Nah, tentang bagaimana proporsinya tentu kita bisa terus berdiskusi, tetapi agama harus menjadi sumber nilai kehidupan kebangsaan kita. Dan di situ sebenarnya Darul Ahdi wa Syahadah bisa menjadi posisi tengah, misalkan dalam konteks negara. Dengan pandangan Muhammadiyah seperti itu, Indonesia tidak bisa dijadikan negara agama apapun, termasuk Islam. Tetapi juga jangan jadikan Indonesia sebagai negara sekular dengan pandangan-pandangan liberal yang serba bebas mengenai demokrasi dan HAM. Juga jangan jadikan negara dengan dasar ideologi yang lain termasuk komunisme misalkan. Ini harus menjadi kesepakatan semuanya. Tetapi kan sudah mulai muncul ya, ada yang ke sebelah kanan punya melankolisme pandangan keagamaan yang sangat lateral gitu kan. Tetapi juga di pihak lain ada pandangan-pandangan yang sekular tentang agama. Kita sebenarnya menyesalkan ya MK yang tidak memahami denyut nadi keagamaan seperti ini dengan menghasilkan keputusan kolom agama dan kepercayaan. Memang secara konstitusional bahwa itu keputusan yang sudah final.
Karena MK kedudukannya seperti itu. Tetapi semestinya para penyelenggara negara dan yang ada di MK memahami betul sosiologi hukum di balik keputusan hukum yang verbal dan yuridis itu. Begitu juga dalam keputusan lain. Persoalan minoritas mayoritas, persoalan agama dan dimensi publik itu tidak bisa dilihat secara positivistik. Harus dilihat dari aspek substansi, esensi dan nilai dasar dan suasana kebatinan bangsa Indonesia yang memang beragama, dan agama itu menjadi bagian penting dari kehidupan bangsa kita. Dan menjadi naib kalau ada ahli yang mengatakan, apalagi dengan menggunakan istilah ada agama impor, ada agama pribumi. Kayak barang gitu. Ini jelas tidak memahami. Coba dalam konstruksi teologis kita saja, semua manusia itu beragama sebenarnya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini ikatan ruhani manusia siapapun dia, dimanapun dia, dari kutub utara sampai kutub selatan, termasuk di Indonesia ini. Sejak zaman dahulu kala ada orang Indonesia di negeri ini, dia sudah bertuhan, dia sudah beragama. Cuman dia tidak punya kemampuan dan tidak ada pihak yang menuntun ke jalan apa yang disebut dengan fitrah munazzalah. Jadi kalau yang tadi fitrah makbulah, fitrah yang diberikan oleh Tuhan pada setiap orang untuk beragama. Karena manusia kan ciptaan Tuhan. Tetapi bimbingan dia bagaimana bertuhan, beragama, turunlah wahyu. Wahyu dibawa oleh para nabi dan itulah yang disebut dengan fitrah makbulah munazzalah. Fitrah Allah yang diturunkan. Sehingga fitrah Allah itu ada dua. Fitrah yang diturunkan yakni wahyu dan kemudian menjadi agama yang dalam referensi keyakinan kita itulah Islam yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul sejak Adam sampai Muhammad. Kemudian ada fitrah makbulah yang diberikan internal dalam diri manusia yakni ruh beragama atau fitrah beragama. Maka tidak akan ada istilah orang beragama impor dan agama ekspor segala macam gitu ya. Nanti di samping itu ada pialang juga gitu kan. Jadi ini perlu dipahami agar orang paham gitu ya. Tetapi disinilah sering kadang di sebagian elit kita tidak mau belajar soal agama dalam seluk-beluknya yang sangat mendasar seperti itu. Masalahnya adalah kalau salah pandang itu bersifat akademik dan tidak membawa implikasi pada keputusan-keputusan negara, itu masih mending. Kita masih bisa berdialog. Tetapi ketika membawa implikasi pada keputusan publik dan itu mengikat seluruh warga negara, bahkan menjadi hukum positif di negara ini memang bisa menjadi bermasalah. Ini juga mungkin problem ketatanegaraan kita Pak Zul itu ya. Jadi setelah kita amandemen, ini untuk perbandingan misalkan, kita mendekonstruksi bahkan mendelegitimasi, mendevaluasi posisi MPR menjadi ad hoc. Dulu kan pilar MPR itu utusan golongan, partai politik, dan daerah. Ini representasi dari bangsa Indonesia yang dasarnya dulu adalah kebersamaan atau gotong royong oleh Bung Karno. Karena tidak cukup terwadahi kedaulatan itu. Luar biasa sebenarnya. Tapi karena disalahgunakan di zaman Orde Baru, lalu kita devaluasi agak kebablasan gitu kan. Asumsinya apa? MPR menjadi tempat untuk penyalahgunaan kekuasaan. Tetapi ada satu yang luput. 560 anggota MPR sesungguhnya itu tidak mungkin bersepakat untuk meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa bernegara, termasuk beragama. Karena variasinya luar biasa. Buktinya apa? Ketika momen terakhir ada krisis kekuasaan, MPR bersikap, DPR bersikap, lahirlah reformasi. Kalau mereka
terus berkonspirasi, tidak akan terjadi reformasi secara konstitusional seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Kita runtuhkan asumsi dan proses politik kedaulatan seperti itu, yang kaya seperti itu. Lalu sekarang menjelma ada sebuah lembaga yang sama otoritasnya dengan otoritas Tuhan, yakni MK. Padahal isinya hanya 9 orang. Dengan rasa hormat pada ilmu dan profesi masing-masing, sehebat-hebat 9 orang dibanding 560 orang, itu lain. Lebih-lebih, maaf, kami tahu persis bagaimana apa yang disebut dengan oleh Weber sebagai social action, tindakan sosial. Orang itu bertindak tidak akan lepas dari subjektivitas, juga tafsir yang dia miliki, dan referensi relasi dia dengan mana dan apa. Dalam situasi sekarang ini, tidak ada atau sulit sekali bebas dari kecenderungan tafsir, subjektivitas, dan relasi sosial politik kira-kira. 9 orang ini pertaruhannya luar biasa untuk ambil keputusan-keputusan yang menentukan hajat hidup bangsa dan negara. Ini perlu menjadi pemikiran hukum ketatanegaraan dan politik ketatanegaraan di masa yang akan datang agar 9 orang ini tidak menentukan merah putih dan hitam putihnya Indonesia. Dengan tetap kita akui institusi ini sebagai institusi resmi dan orangnya adalah orang-orang yang profesional. Tetapi kelemahan tetap ada kelemahan. Sebagaimana asumsi tadi, yang 560 saja kita dekonstruksi dan kita devaluasi, bagaimana dengan yang 9 orang? Saya tidak sedang memprovokasi, tetapi ini sebagai agenda kita Pak Zul, Pak Anies dan lain sebagainya, agar ke depan kita membicarakan hal-hal mendasar tidak dengan semata-mata hukum yuridis positif semata-mata. Ketika ada krusial di saat seperti itu, lebih baik ajak bicara Muhammadiyah, NU, organisasi keagamaan, dan berbagai pihak agar ada pikiran-pikiran yang bisa cari solusi dan titik temu. Hukum tidak selalu harus bersifat seperti itu. Dan mudah-mudahan gitu ya, ada perubahan lah nanti dari banyak pihak agar ini tidak menjadi masalah baru bagi kita ke depan. Karena jujur kita sekarang ini menjadi kontraproduksi berbangsa bernegara. Banyak hal-hal yang akhirnya menjadi agenda kita dan kami Muhammadiyah ini kehilangan peluang untuk kerja-kerja membangun keunggulan. Terlalu panjang nanti kalau saya bicara menjadi mengambil dan merampas para narasumber, tetapi saya bicara dalam tataran makro. Mohon maaf dan kami persilakan Mas Anies, Pak Bahtiar dan Pak Zul untuk membahas dan mengulas soal DKI Jakarta berkemajuan. Dengan doa mudah-mudahan Jakarta dan kita harapkan Jakarta tetap dan semakin berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum yang saya hormati, boleh Ketua MPR, kalau sama Ketua Umum kita patuh. Saya anggota beliau bagaimana coba? Pak Gubernur, Prof. Bahtiar, Pak Mukti, dan seluruh, ada sahabat saya tadi Pak Saleh Hussein. Mantan Menteri dan Rajin, Pak Ustadz UBN, Pak Kotot. Pak Kotot ini habis ngaji di rumah saya, besoknya ketangkep.
Betul ini, udah jadi imam dulu, imam sholat isya, besoknya ketangkap. Habis itu yang ngaji di rumah saya langsung sepi. Jadi dalam rangka dukung Mas Anies juga pada waktu itu. Jadi memang gubernur kita ini walaupun saya dukungnya belakangan, tapi risikonya nggak kalah berat dari yang duluan. Ya, begitu kami kalah, saya nggak ada Pak SBY. Pak, Bapak kan ketua koalisi, lapor, mohon arahan. Kita kan ada gentleman agreement. Kalau kita menang Mas Anies dukung kita, kalau kita kalah kita dukung Mas Anies. Jadi gimana Pak? Mohon arahan. Beliau kan ketua koalisi. Nomor 10 menit lah. Itu, Pak Zul, Mas Zul, setelah 10 menit ngobrol itu, kami lebih beruntung, kata Pak SBY. Karena kami kan independen. Kalau Mas Zul kan koalisi dengan pemerintah. Jadi kami bisa netral. Jadi maksudnya kira-kira saya netral pun nggak bisa. Bayangkan. Saya temu Caimin, langsung hari itu juga, Cak kita kan ada gentleman agreement gimana? Pak Zul gimana? Ya akhirnya sudah tahu ceritanya. Kalau Romi lebih aneh lagi, Rom gimana? Aduh Pak Zul, SIM belum lengkap. Saya walaupun dapat peringatan 2 kali, ya bismillah. Kalau sudah menyangkut hal yang ideologis, penting, ya sudah kita. Pokoknya Anies Sandi, gitu aja sudah. Jadi walaupun belakangan risikonya nggak kalah berat dengan yang di luar, itu maksudnya. Nah oleh karena itu saya diminta dahulu, bagus sekali saya kira, sehingga nanti Pak Gubernur kan bisa mendengar saran-saran kita. Ya. Saudara-saudara, saya kira setelah 19 tahun kita reformasi, banyak yang sudah kita capai. Kebebasan, otonomi daerah yang luas, bahkan Ketua Umum kita tadi mengatakan bahkan lebih. Tadi Ketua Umum mengatakan MK itu seperti Tuhan. Saya bilang enggak, malah ngalahkan Tuhan. Pak Ketua. Lo enggak percaya? Ayo kita buktikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu bisa ditawar. Kalau dalam perjalanan sholat bisa dijamak, kan bisa ditawar. Betul kan Pak? Iya. Kalau sudah sepuh, boleh nggak puasa? Boleh ditawar Allah tuh, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau MK tidak, nggak boleh ditawar-tawar. Pokoknya putusan final dan mengikat mau benar nggak urusan. Tuh coba Pak. Oleh karena itu teman saya dulu Alimin mengatakan hati-hati hakim MK, bisa neraka kalian kalau. Wah nanti keterusan. Nah, jadi saya tidak bahas apa yang sudah maju, tapi di MPR itu sering sekali kami diskusi. Ada 5 masalah yang kita hadapi di samping kemajuan-kemajuan yang sudah kita capai. Saya lihat jam karena tadi Sekjen bilang 20 menit gitu. Ini baru 2 menit, jadi masih punya. Di sini 1 menit mahal. Soalnya ada TV-mu. Lah, TV-mu itu enggak terbayarkan, bayangkan. Baiklah. Ada 5 yang jadi masalah, saya kira termasuk Jakarta. Masalah kita yang kronis kemiskinan, saudara. Jakarta, Pak Gubernur tahu persis soal kemiskinan. Masalah kedua, kesenjangan. Saya kira Pak Gubernur juga tahu persis. Ya. 1% orang kaya, 1% cuma, yang kaya-kaya itu menguasai 50% seluruh aset yang ada di Republik. 1%. 1,25% ya
1,25% rekening, ya rekening dari 100% rekening yang di bank itu, di mana saja tabungan segala macam itu. 1,25% rekening, ini Perbanas sumbernya, menguasai 85% jumlah uang. 1,25. Gubernur sudah dilantik sukses, yang ribut kan soal pribumi. Jadi saya mau pakai apa, saya lagi bingung ini. Istilahnya itu apa Pak Ketua Umum? Mau bingung bilang pengusaha lokal, ya kayaknya nggak pas gitu. Jadi gini sajalah, ya. 95% dan 5%, ya. Pengusaha keturunan Tionghoa, nah, kan enak. Pribuminya nanti karena sudah diprotes Pak Gubernur, saya nggak pakai lagi. Ya, 5% tapi hampir menguasai 95% kesenjangan. Semua kita tahu. Harusnya kita membahas soal ini dengan ketulusan, tanpa kebencian, dan bukan masuk rasis gitu. Ini kan sesuatu yang mesti kita bahas. Jadi miskinan, kesenjangan. Data lagi, 5% orang terkaya tadi itu mengkonsumsi 70%. Jadi konsumsi nasional itu dikonsumsi oleh 5% orang kaya. Nah, udah marah tuh, sebentar lagi takbir tuh. Saya kan tukang lempar, nanti yang jawab biar Pak Gubernur lah ya. Saudara-saudara, tabungan ya 0,09%, 0,09 tabungan tadi itu kalau 5 miliar ke atas itu 0,09, itu jumlahnya separuh uang di Republik. Separuh. 0,43 itu 2 miliaran, itu 0,43%, itu 85% jumlah uang yang menguasai. Ini soal kesenjangan. Padahal tadi Ketua Umum mengatakan kita harus Pancasila. Ya kan Pak? Pancasila itu sila ketiga itu persatuan Indonesia, nasionalisme, negara bersumpah, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Bersumpah negeri ini. Terjemahannya pasal 33, ya, kekayaan alam dikuasai negara dipergunakan bagi sebesar-besaran kemakmuran rakyat Indonesia senasib sepenanggungan. Itu saya bawa juga Pancasilanya ini. Nah, tetapi faktanya pasal 33 tadi itu ayat 3, bumi, air, kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besaran kemakmuran rakyat. Pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi faktanya kepemilikan aset-aset sumber daya alam dipegang oleh pemilik konsesi. Sumber daya alam, lahan dan sebagainya itu Gini rasionya 0,67. Jadi 1% orang menguasai sumber daya alam hampir 70%. Ayo kalau coba saya tanya, ini kan banyak pengusaha. Ada yang punya kebun sawit 50 hektar nggak? Coba angkat tangan. Ada yang punya tambang emas nggak? Ada yang punya tambang nikel nggak? Emang umat Islam tuh begitu, suruh berantem terus. Ayo berantem terus, berantem. Soal menghitung bulan, ngintip bulan berantem. Nanti emas diambil, nikel diambil, ya kan Pak? Tanah diambil, uang diambil, bahkan kekuasaan diambil juga. Nah, itulah data-data. 1 tadi kemiskinan, 2 kesenjangan, yang ketiga Jakarta injustice, penegakan hukum. Mana Pak Kotot? Tuh, Pak Kotot tuh tanya, udah merasa tuh. Gimana Pak? Kemarin sempat KOS. Penegakan hukum. Yang ketiga. Yang keempat, masalah korupsi.
Masalah kita Pak. Bayangkan Pak Ketua Umum, Pak Gubernur, saya kira kalau gubernur kita salah tidak, kita tahu. Ya. 1 bulan 6 kepala daerah kena KPK, 1 bulan. 6 loh Pak, 1 bulan Pak. Ya kalau 1 tahun, kalau terus begitu berapa itu? Nah, luar biasa. Yang terakhir, masalah yang sedang ramai sekarang ini adalah distrust antara kita. Bahkan ada yang merasa kastanya lebih tinggi. Oh kami Pancasila, kalian kan tidak Pancasila. Kami kan menjaga NKRI, kalian kan tidak menjaga NKRI. Taat beragama, oh ini intoleran. Kalau takbir-takbir, ini agak radikal rupanya. Padahal saudara, taat beragama itu jalan mencintai negerinya. Gitu. Beragama dengan benar itu Pancasilais. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, agama dan kebangsaan itu seiring sejalan. Tadi Ketua Umum mengatakan saling melengkapi. Pancasila itu pemersatu. Bukan untuk mengkelompok-kelompokkan kita, bukan untuk memecah belah kita, tapi adalah pemersatu. Jadi kalau kita ingin membahas Pancasila, kenapa sila ketiga, pasal 33 itu kok belum berjalan? Itu yang kita bahas. Bukan soal dukung-mendukung pilkada. Kalau dukung Pak Anies, lah ini anti NKRI, yang benar aja. Itu kan ada dulu demo-demonya kan. Nah, pilkada itu kan biasa. 5 tahun pilihan, 5 tahun pilihan, 5 tahun pilihan. Itu saudara. Nah kalau kita ingin membahas Pancasila sebetulnya tadi, kenapa nasib sepenanggungan? Negara bersumpah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kok banyak yang miskin? Ada yang mati kelaparan, ada yang mati tidak diterima oleh rumah sakit. Berarti kan kita itu melanggar konstitusi. Tuh, udah mulai sebentar lagi takbir tuh Pak. Ini kalau lama-lama nih ketua MPR bisa takbir semuanya, ini bahaya juga. Nah, oleh karena itu saudara, pesan kita kepada Pak Gubernur kita, ya kita yakin, saya dulu memilih Pak Anies, ya karena kita tahu, ini bukan orang sembarangan, sekolahnya tinggi sekali. Ya, kalau ketua MPR kan PGA, pendidikan guru agama, beliau di Harvard, coba bayangin. Kan jauh. Benar ini. Makanya kita meyakini Jakarta akan lebih baik. Ya. Kemana arahnya? Ya ikuti yang sudah digariskan tadi Ketua Umum. Ikuti yang sudah digariskan oleh negeri ini. Nilai-nilai. Ya Pancasila itu. Agama, kebangsaan seiring sejalan. Oleh karena itu saya senang baca berita. Sekarang ganti gubernur, azan sudah sampai di ruang-ruang kerja. Ya itu Islam, itu Pancasilais, betul nggak? Nah, iya. Takbir. Loh, ini baru 1 kali takbirnya. Kalau Bung Tomo 3 kali. Betul. Kalau Bung Tomo 3 kali takbirnya, baru merdeka. Lah takbir itu Pancasilais. Wah Pak Sekjen ini kalau terus boleh terus nggak? Pak diperintah Pak. Nah, oleh karena itu jadikanlah semua umat beragama itu nyaman, jangan dimusuhi. Sudahlah yang kemarin sudah tutup buku kan? Sudah. Ya, umat Islam itu pengajian ya disormati, disenangi, digembirakan, ditambah pengajian-pengajian yang ratusan ribu orang itu ditambah, bukan dilarang, bukan dibubarkan, ya Bu ya. Ditambah diisi ceramah-ceramah Islam yang berkemajuan. Tuh. Tapi kita jangan marah, kita juga dukung Pak Gubernur kemarin meresmikan pura. Itu Pancasilais. Kenapa itu boleh? Nggak boleh.
Pokoknya agama-agama nggak boleh ada yang disakiti. Betul nggak? Nah kemarin ke tempat teman-teman kita juga di HKBP. Kan bagus. Semua disayangi. Jangan sampai ada belah bambu ya. Gitu. Ini kalau terus gawat nih Pak. Nah itu yang kita minta. Dan selama ini kalau subsidi-subsidi itu harga, kita berharap dengan gubernur kita yang baru subsidi bisa ke orang. Tidak ke harga lagi tapi ke orang. Jangan harga sembako, harga ini yang beli nanti yang berduit juga gitu ya. Itu. Dan saran-saran kita juga kepada Pak Gubernur kita tadi yang agama, masyarakat yang miskin, diberi keterampilan. Tadi kan Ustadz kita baca Qur'annya bagus sekali. Saya nggak bisa seperti itu, iri saya. Umatan wasatu litakunu suhada 'alan nas. Kan tadi itu. Ada PGA-nya dikit-dikit masih ada. Kan umat Islam ini umat tengah. Bisa menjadi wasit, bisa menjadi model. Karena kita adalah umat terbaik di alam semesta. Jadi kalau sekarang baru zikir-zikir, baru pengajian-pengajian, nanti Pak Gubernur nambah, ngajak kerjasama dengan pimpinan pusat Muhammadiyah untuk melatih Islam yang berkemajuan. Tuh, itu, ya, diajari berdagang, diajari ilmu pengetahuan teknologi, diajari niaga, diajari kewirausahaan, dan yang paling penting tolong pemuda-pemuda kita juga diberi akses. Akses modal, akses ilmu pengetahuan, akses pendidikan dan lain-lain. Ini kalau saya terusin bisa panjang. Saya kira itu saja dulu, kita beri Pak Gubernur kita waktu yang sebanyak-banyaknya. Ya kan? Kalau anggota seperti saya kan kapan saja bisa. Diperintah-perintah sama sekjen aja sudah bisa. Ya, kalau gubernur tentu karena baru tugasnya lebih banyak lagi. Jadi saya kapan saja. Saya kira demikian saudara-saudara, dan mari kita begini untuk gubernur kita ini pertaruhan. Ini bukan soal Anies Sandi. Tapi gubernur kita ini mempertaruhkan segalanya. Oleh karena itu harus lebih baik dari sebelumnya. Ya kan? Nah, harus lebih baik. Dan saya yakin bisa lebih baik dari sebelumnya. Kalau tidak masyarakat Jakarta mesti nggak akan milih. Nah, oleh karena itu mari kita dukung. Selain dukung apa yang kita bisa bantu, kita juga doakan agar gubernur kita bisa sukses ya melaksanakan tugas-tugasnya. Kalau Pak Ketua tadi katanya harus kita doakan sampai apa tadi Pak? Betul? Sampai selesai. Nah, selesainya itu nggak tahu saya berapa lama itu. Ya, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena suara saya lagi serak, jadi pasti saya hanya akan bicara sebentar. Tadi yang kita dengarkan itu adalah salah satu pidato terbaik Pak Zulkifli Hasan. Saya belum pernah mendengarkan beliau berbicara seterang itu. Itu artinya beliau sudah tidak bisa lagi menahan hatinya. Sudah lama nggak bisa nahan. Sudah lama itu menggumpal. Dan pasti responnya kurang begitu bagus kalau disampaikan di gedung MPR. Soal politik, soal kesenjangan ekonomi, tapi saya sedikit berbeda. Bagi saya, dengan perbedaan angka yang sebesar itu,
bukan lagi kesenjangan itu. Menurut saya itu adalah intoleransi di bidang ekonomi. Jadi jangan kita terjebak bahwa intoleransi itu hanya soal agama. Bukan, soal politik, soal sosial, dan jangan pernah lalai bahwa di antara saudara-saudara kita juga ada yang tidak toleran kalau saudara-saudaranya yang lain makmur secara ekonomi. Jangan betul-betul Allahu Akbar dong. Jadi Jakarta yang berkemajuan akan terwujud kalau gubernur yang baru bisa mewujudkan apa yang dinyatakan oleh Ketua MPR tadi. No more, no less. Hanya itu parameternya. Kita lihat apakah dalam waktu setahun, 2 tahun, apa yang dinyatakan oleh Ketua MPR tadi bisa diwujudkan oleh Mas Anies Baswedan. Sepertinya Pak Gubernur ini junior saya. Bukan hanya dalam umur, tapi juga dalam angkatan ketika beliau SMA sekolah di luar negeri. Tetapi yang justru menyekolahkan saya ke luar negeri adalah paman beliau yang namanya Samhari Baswedan. Asa nggak tahu nih, Samhari datang nggak? Nggak datang. Jadi karena waktu itu Pak Anies masih kecil, saya dulu yang dikirim ke Amerika oleh pamannya. Jadi dengan kuncinya satu saya kira, bahwa Jakarta akan berada di tangan orang yang mempunyai keterampilan memimpin, yang insya Allah keterampilan itu berdasarkan tradisi Nabi. Ini sebetulnya juga bukan hanya tradisi Nabi. Saya sebut tradisi Nabi karena suasananya pengajian. Kalau seminar pasti akan saya katakan dengan bahasa yang muluk-muluk itu. Tapi karena pengajian saya yakin bahwa pemimpin Jakarta sekarang ini akan mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik itu bisa dipercaya, trustworthy. Amanah, mempunyai integritas. Ini bahasa seminarnya. Tabligh artinya terbuka atau transparan, bisa diketahui oleh semua orang. Fatona, mempunyai kecerdasan. Jadi kurang apa lagi? 4 ini saya kira nilai-nilai yang karena tradisi yang diwariskan oleh keluarga Baswedan dan keluarga UNU, saya kira baik gubernur maupun wakil gubernur akan mempunyai karakteristik kepemimpinan yang insya Allah secara agama Islam bersesuaian dan secara prinsip-prinsip good governance yang sifatnya universal juga sama. Inilah salah satu rahasia kenapa Pak Ketua Umum tadi mengisyaratkan bahwa berislamlah secara kemajuan
untuk kepentingan universal atau rahmatan lil alamin. Ini kalau saya banyak-banyak pakai istilah Al-Quran, saya bisa ngalahkan Pak Mufti ini. Jadi catat aja. Kalau ketua umum 2020. Jangan-jangan ketua umum PP Muhammadiyah masa depan adalah saya. Satu pesan saya kepada Pak Gubernur baru adalah bahwa sebetulnya masa depan Republik ini dan juga Jakarta adalah akomodasi. Tidak bisa itu. Ini saya ada persoalan itu, misalnya dengan prinsip-prinsip demokrasi yang hanya bertumpu pada substansi dan prosedur. Bahkan kalau di Indonesia ini hanya bertumpu pada prosedur, substansinya belum, etikanya tidak ada. Jadi saya sudah sepakat dengan Pak Haidar bahwa demokrasi ini juga hanya harus memiliki dasar-dasar etika dan moralitas. Karena mempunyai dasar etika dan moralitas, maka demokrasi itu tidak bisa demokrasi menang-menangan. Bung Karno bilang demokrasi stem-steman. Orang Amerika bilang demokrasi zero sum game atau 50 plus. Jadi tidak bisa. Jadi saya berharap gubernur yang baru ini tidak seperti para pendahulunya yang karena beliau menang secara elektoral kemudian tidak bersedia untuk bersikap akomodatif terhadap mereka yang terkalahkan. Ini bukan hanya berlaku di Jakarta, saya kira juga berlaku di tingkat nasional. Tidak bisa itu. Bahwa kemudian beliau yang memimpin itu sudah pasti. Jadi misalnya saya itu bukan relawan Pak Anies, ya jangan kemudian saya tidak dikasih komisaris dong. Seolah-olah kok komisaris itu hanya untuk relawan. Dan nanti misalnya saya ini bukan relawan, dan saya memang bukan relawan karena saya tidak berkampanye untuk beliau dan macam-macam. Misalnya nanti beliau mengkhitankan anaknya, ya jangan kemudian saya tidak diundang. Tahu maksudnya kan? Saya kira karena bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini rumah ibu-ibu sudah tidak begitu tahan untuk mendengarkan tausiah dari Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota, maka saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita Pak Gubernur membangun Jakarta yang berkemajuan. Saya barusan membrowsing ZipZ, itu sebuah riset institut di UK Pak Gubernur. Riset ini mensurvei 150 kota besar di seluruh dunia dan Jakarta nomor 132. Jadi dipimpin dengan marah-marah juga 132 juga. Kenapa bisa begitu? Persis yang disampaikan Pak Ketua MPR, itulah penyebabnya. Nah, bagaimana menjadikan nomor 1 Pak Gubernur, silakan.
Ini bener nih. Moderatornya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Haidar Nasir, Ketua PP Muhammadiyah. Yang saya hormati Pak Zulkifli Hasan, Ketua MPR RI, Bapak Sekjen, Pak Bahtiar Effendi dan Bapak-bapak Ibu semuanya di sini. Suasananya memang makin hangat tadi, Pak. Saya masuk pakai jas, Pak. Copot jasnya itu, Pak. Hangat betul di sini nih, Pak. Dan saya mendengarkan dari awal tadi ketika saya datang agak terlambat ketika Pak Haidar paparan. Saya mendengarkan paruh keduanya. Tapi saya sambil mendengarkan sambil batin. Ini Ketua PP Muhammadiyah, ini pakar filsafat, sosiologi, politik, hukum. Dahsyat PP Muhammadiyah. Serius, Pak. Coba Bapak lihat rekaman ya, coba nanti diksinya diambil, Pak. Itu kalau saya jamin ini yang mendengarkan di sini menikmati belum tentu paham. Artinya, tapi kalau nggak ketawa dikira nggak ngerti gitu, Pak. Nah, jadi harus kelihatan nyambung gitu loh. Kelihatan. Padahal saya melihat dari depan ini juga kelihatan nih wajah-wajah ini sebagian ini apa ya kira-kira maksudnya ini gitu. Karena diksi-diksi yang dipakai oleh Pak Haidar tadi itu sangat berkemajuan lah gitu kira-kira, Pak. Sangat advance pendekatan dan lain-lain. Beruntung PP Muhammadiyah dipimpin oleh Pak Haidar Nasir begini ya. Karena kenapa ini menjadi relevan dalam konteks berkemajuan? Bapak Ibu sekalian, banyak negara itu sekarang tidak lagi menyebut sebagai industrialized country. Nggak mau lagi menyebut dengan advanced country. Mereka mau menyebutnya menjadi learning nation. Negara pembelajar. A learning nation. Kenapa? Karena perubahan yang terjadi begitu. Lah itu yang dikatakan Muhammadiyah dengan berkemajuan. It's a learning society. Bukan schooling ya. Learning. Terus menerus melakukan pembelajaran tanpa kehilangan akar. Jadi itu catatan nanti Jakarta insya Allah, Pak, kita buat berkemajuan, Pak, seperti insya Allah, Pak. Dan Pak Zul tadi ceritanya Pak Zul belum tuntas sebetulnya di sana. Pak Zul memang masuk kloter kedua. Tetapi di antara semua yang paling rajin, paling aktif, paling eksplisit. Nah itu Pak Zul. Jadi mendukungnya nggak tanggung, Pak. Eksplisit, terus menerus, konsisten, dan terbuka. Padahal itu tadi, sementara sebelah kan sempat mengatakan tadi kalau Pak Zul, kalau kami bisa netral. Pak Zul ini udah melampaui berpihak. Jadi sudah ambil posisi all out di situ. Dan all outnya nggak hanya di atas, tapi alhamdulillah sampai ke bawah-bawahnya juga terasa all out. Ini sebuah amanat yang tidak sederhana sekali karena dikerjakan dengan kolosal sama-sama. Saya rasa begitu banyak juga teman-teman di sini. Mas Sahrul, mana Mas Sahrul di sini? Ini Barisan Muda Muhammadiyah ini, Pak. Ini yang kerja luar biasa kemarin di Jakarta ini. Noval di sini. Ini teman-teman semua yang kerja kemarin secara all out. Jadi apa yang dipesankan oleh Mas Bahtiar tadi supaya akomodasi. Insya Allah, Pak, nanti akomodasi semua. Diingat-ingat ini, Pak, semuanya nanti catatannya. Meskipun kalau undangan nyunat mungkin nggak karena udah disunat semua, Pak, anak saya, Pak. Jadi nanti sementara kalau undangan resepsi kelamaan, Pak, anaknya masih SD SMP, Pak, jadi agak lama itu nanti. Ibu sekalian, pesan-pesan yang disampaikan tadi saya catat. Saya memang bawa buku ini kemanapun saya pergi, saya selalu bawa buku ini untuk nyatet. Dan bisa ditambah, bisa diisi. Karena begitu banyak hal yang harus diingat dan diambil hikmah dari setiap interaksi yang terjadi. Persoalan yang dialami Jakarta ini kompleks. Dan yang disampaikan Pak Zul tadi pada saat Pak Zul turun, saya sampaikan kepada Pak Zul datanya bagus sekali. Itu persis betul yang dialami di sini.
Jadi Pak Zul, Pak Haidar, ketika saya memulai kampanye di sini, saya itu datang dengan perasaan saya pernah terekspos dengan soal kemiskinan. Karena saya mengurusi Indonesia Mengajar, Pak. Yang mengirimkan anak-anak terbaik ke pelosok-pelosok negeri. Dan kalau ke sana itu, kalau tempat tidak ada listrik, tidak ada sinyal telepon, infrastruktur tidak ada, sudah terbayang kan? Berarti dia terbelakang, miskin, begitu. Nah, alhamdulillah saya ditakdirkan mengurusi itu dan melihat begitu banyak tempat. Jadi saya rasanya tahu kemiskinan. Lalu mulailah kampanye. Datanglah ke kampung-kampung di Jakarta. Dan ketika mulai mendatangi kampung-kampung di Jakarta, di sini Pak, saya seperti, dan saya katakan berkali-kali, rasanya seperti saya baru melihat kemiskinan. Seperti orang yang belum pernah lihat kemiskinan. Karena kemiskinan yang ada di tempat ini adalah kemiskinan yang ekstrim. Habis sekalian, di Kepulauan Tanimbar, itu paling ujung. Bawahnya nanti Darwin, Australia. Itu di Kepulauan Tanimbar saya sampai ke paling ujung Pak, namanya Pulau Selaru. Itu di bawahnya itu udah gak ada lagi kecuali Darwin, Australia. Di sana miskin udaranya bersih. Miskin lahan yang luas. Miskin dengan ikan yang tersedia diambil kapan saja. Miskin dalam jaring pengaman sosial lingkungan sekitar. Betul Mas ya? Tapi begitu sampai ke sini, miskin dalam lingkungan yang amat sempit. 3 kali 4 diisi 6 orang, 7 orang. Di sini Mas ya. Ditambah dengan polusi yang luar biasa tinggi. Lingkungan yang sangat tidak sehat. Pekerjaan yang tidak menentu dan tidak pasti. Ditambah dengan suhu yang sangat tidak bersahabat. Bapak Ibu kalau datang kampung-kampung itu ada berapa kampung yang ketika sampai keluar ujung kampung itu rasanya kayak baru bisa napas. Karena di dalam itu kelekep pengap. Pengap sekali. Jadi Bapak sekalian, saya dalam perjalanan itu kemarin ketika menjalani itu, Pak Zul dalam perjalanan gini, kita semua niatkan, bismillah mudah-mudahan ikhtiar ini diridhoi dan diantarkan pada kemenangan. Kan gitu perjuangannya. Selebihnya kita bagian ikhtiar, selebihnya tawakal. Sudah, gitu kira-kiranya. Sesudah menjalani Pak, itu yang ada adalah harus menang. Yang asalnya mudah-mudahan harus menang. Kenapa? Karena kita menyaksikan ini problem yang sudah ada di tempat ini bukan setahun 2 tahun. Tapi sudah dekade. Bapak Ibu sekalian, ketemu seorang ibu di pinggir sungai. Anaknya 6. Saya tanya, ibu sudah berapa lama di sini? Saya di sini mulai tahun 71. Jadi jangan tanya sama mereka punya KTP Jakarta atau tidak. Karena itu kalau ada yang tanya, itu mereka yang itu mau digusur pinggir kali punya KTP Jakarta. Ya Allah Bu, Bapak, mereka bukan punya KTP. Kita belum ke Jakarta, mereka sudah tinggal di Jakarta. Ini di Bukit Duri yang digusur, yang sekarang dikembalikan, dan ketika kita kalah kita putuskan kita tidak akan naik banding, kita akan bayar pada mereka semua. Jangan banding. Itu sekalian, bapak seorang ibu datang ke saya dan menceritakan, Pak Anies, rumah saya di sini, ditunjukkan tempatnya. Di sini tempat ayah saya dilahirkan tahun 34. Sekarang sudah hilang itu semua. Jadi sekalian, ini itu kemiskinan luar biasa ekstrim. Ini yang tadi angka-angka disampaikan oleh Pak Zul tercermin dalam observasi saya, dan saya bisa jamin misalnya, kelas menengah Jakarta tidak pernah datang ke situ. Kita semua sebagian besar yang kalau disebut kelas menengah apa sih kriteria sederhananya? Kalau sakit nggak ke puskesmas, kalau punya anak mau sekolah nggak kirim ke SD pemerintah, SD Muhammadiyah. Kira-kiranya gitu kira-kiranya Pak. Tapi sudah nggak kirim. Kalau masih bergantung pada pemerintah, berarti pra menengah lah gitu. Sudah punya pemerintah untuk apa? KTP, SIM, dan lain-lain. Tapi sudah bisa hidup mandiri. Bapak sekalian, yang hidup mandiri di Jakarta tidak lihat kenyataan ini. Dan saya saja yang dengan teman-teman yang sudah bekerja tidak melihat kenyataan ini. Dan di Jakarta, menurut statistik 223 RW statusnya kumuh miskin. RW ya. RW. Dalam satu RW itu bisa 10 sampai 15 RT. Jadi kalau itu ada 15 RT kali 223, Pak Ibu. Itu jumlah kumuh miskin. Jadi
Bapak sekalian, lokasi tempat kita berdiskusi ini jaraknya hanya 500 meter dari lokasi tempat konstitusi kita disusun. Yang di situ tadi dibacakan. 500 di gedung Pancasila situ. Hanya 500 meter. Karena itu saya katakan di Jakarta kita berjanji menghadirkan keadilan sosial tahun itu. Tugas kita sekarang kita akan lakukan, deliver itu semua. Kita bersama. Jadi, dan ini angkanya, kalau kita lihat angka yang berikutnya yang tidak kalah mencengangkan. Pak Zul, yang miskin di Jakarta di bawah 500.000 rupiah per bulan, 500.000 rupiah, persisnya 510.000 rupiah, itu jumlahnya 385.000 orang. Begini. Kalau ada penduduk 10 juta, yang miskin 380 itu berarti 3,8%. Ya oke. 3,8%. Oke. Tapi kriterianya tadi 500.000. Begitu kriterianya diubah menjadi 1 juta rupiah per bulan, maka yang di bawah 1 juta jumlahnya 3 juta orang. 3 juta orang di Jakarta ini. Jadi sepertiga penduduk di Jakarta ini di bawah 3 juta, di bawah 1 juta rupiah per bulan. Nah, Bapak Ibu tahu 1 juta rupiah di Jakarta bisa dapat apa? Sebulan. Ini Bapak sekalian, yang kemudian, apalagi kalau dimasukkan dengan data-data yang lain, saya nggak mau mengeksplorasi lebih jauh soal itu. Sekarang lebih banyak, lalu what next gitu, dengan kenyataan kemiskinan yang seperti ini. Jadi 5 poin yang dikatakan oleh Pak Zul tadi tentang kemiskinan, kesenjangan itu di Jakarta nyata. Ditambah lagi Bapak Ibu sekalian, kalau mau tambah lebih ini, itu angka lulus SMA di Jakarta secara nasional, secara provinsi itu 68%, Pak. Jadi 32% anak itu tidak lulus. Tapi begitu Bapak Ibu masuk ke Jakarta Utara, angkanya 52. Yang lulus SMA, 48 tidak pernah lulus SMA. Jadi separuh lulus, separuh mau jadi office boy aja nggak bisa di Jakarta. Di Jakarta Utara, Jakarta Barat sama. Angka 68 itu karena kebantu Jakarta Timur dan Selatan yang 80-an%. Karena itu ketemu angka 60-an. Tapi kalau sebetulnya lihat utara 52%, di barat 56%. Jadi separuh-separuh. Karena itu Bapak sekalian, yang kita ingin serius bereskan, pertama soal ini jangka pendek adalah lapangan pekerjaan. Nomor 1, lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaannya kita tidak membayangkan sekedar dari pemerintah membuat proyek. Kalau pemerintah membuat proyek itu yang kerja dari luar. Yang harus dibangun itu justru usaha kecil untuk tumbuh. Karena tidak ada pasar sebesar Jakarta, Pak. Untuk semua hal. Itu sebabnya kenapa Sudirman Tamrin dibuka untuk motor. Jadi ini bukan sekedar untuk motor. Bapak sekalian, apa yang terjadi? Di wilayah itu Bapak sekalian, per hari bisa sampai 480.000 pesanan Pak datang. Jadi yang antar pesanan pakai apa? Motor. Apa ada yang namanya tuh GoFood, ada pesanan macam-macam. Itu semuanya industri rumahan kecil-kecil yang mereka membutuhkan akses lewat motor. Jadi Bapak sekalian, kita bukan soal semata-mata, oh ini motor boleh, enggak. Ini adalah alat untuk penunjang mobilitas ekonomi menengah ke bawah sebelum kita punya transportasi publik massal yang baik. Betul kan? Nanti kalau transportasi publik massalnya sudah baik, maka ini bisa dengan sendirinya pindah. Jadi Bapak sekalian, dalam konsep yang dibangun itu, nanti justru akan disiapkan tempat namanya park and ride, Pak. Jadi kalau parkir motor, pindah naik kendaraan umum,
bukti parkirnya bisa dipakai naik kendaraan umum gratis. Nah, tapi sebelum kita bangun itu jangan larang dulu motornya. Kan nggak lucu motornya dilarang tapi mereka nggak bisa. Nanti ketika mereka sudah bisa kita bangun tempat parkir di situ, nih bukti parkirnya bisa untuk naik kendaraan. Cuman itu semua belum bisa oh tapi ini banyak wartawan juga di sini. Ketulis juga nanti gitu. Kita rencananya tidak mau cerita rencana Pak, maunya cerita hasil. Karena kalau kita rencana nanti angin surga tuh gitu kan udah sering kita dengar surga. Jadi sekalian, ekonomi kecil nomor 1 adalah lapangan pekerjaan. Itu sebabnya program OKOC yang kemarin jadi populer sekali dengan simbolnya OKOC. Dan ini adalah semangat kesaudagaran yang mau ditumbuhkan. Semangat wira usaha. Karena kalau mereka bisa mendapatkan kue yang cukup dan ini menggerakkan perekonomian. Sebagai contoh sekalian yang nanti kita akan lakukan. Kalau bikin seragam, kita nanti penjahit misalnya. Penjahit itu dikumpulkan. Penjahit-penjahit kita ini ada. Itu salah satu profesi yang kami temukan tiap kampung, penjahit. Kalau di komplek-komplek baju sobek, maka dia akan dilungsurkan, Pak. Tapi kalau di kampung, baju itu masih dijahit lagi. Masih, betul lah misalnya. Dibesarkan, dikecilkan, karena itu di tiap kampung pasti ada penjahit. Pasti ada. Tapi yang menarik, penjahitnya itu hanya mengelola pasar ya di kampungnya saja. Jadi yang kita akan lakukan contohnya ini, penjahit dikumpulkan, diajari standarnya. Lewat apa? Satu kecamatan, satu tempat itu tadi. Dilatih, diberikan keterampilannya, diberikan standarnya. Sesudah itu kita bisa konsolidasi pesanan. Daripada pesanan itu ditaruh ke konveksi besar, kumpulkan 100 orang penjahit, terima order dengan skala besar lewat jalur OKOC. Jadi pesanan itu akan turun. Ini contoh praktisnya, satu lapangan pekerjaan. Dan kita akan seriusi soal ini. Dan kita akan menggerakkan justru sektor-sektor besar untuk mau terlibat. Yang kedua adalah soal pendidikan. Dengan pendidikan seperti Jakarta sekarang ini, Jakarta itu memang tidak terlihat efek dari kualitas pendidikan karena yang tidak lulus di Jakarta itu digantikan yang dari luar, Pak. Jadi dari Jawa Barat datang, Jawa Tengah datang, dari Lampung datang, datang dari mana-mana. Sehingga yang dari sini tidak lulus itu tidak terlihat sebagai, bukan hanya pengangguran, tidak mengganggu suplai, Pak. Suplai tenaga kerja terlatih, terdidik itu ada dari seluruh Indonesia. Nah tapi yang di sini kalah terus, tersingkir terus. Karena itu kita akan seriuskan pendidikan, terutama pendidikan vokasi. Jadi Jakarta nanti kita akan ubah, SMK-nya 2 hari di sekolah, 3 hari di tempat kerja. Jadi mereka akan kerja, bukan di sekolah, tapi tempat kerja. Kenapa ke tempat kerja? Supaya nyambung dengan kebutuhan pekerjaan dan langsung masuk. Dan ini tidak ada sektor swasta sebesar Jakarta. Jakarta banyak sekali dan ini tidak merugikan, justru mendadak perusahaan-perusahaan punya tenaga kerja tambahan yang statusnya adalah magang. Ini kita mau bangun di tempat ini. Yang berikutnya Pak sekalian yang tidak kalah penting. Tadi disebutkan oleh Pak Zul soal distrust, Pak. Hampir semua interaksi di kota ini adalah interaksi ekonomis, Pak. Hanya di ruangan ini saja terasa interaksinya itu non ekonomis, Pak, di sini. Ini terasa non ekonomis. Bapak butuh apapun juga itu mata currency-nya adalah rupiah, Pak. Currency-nya rupiah. Membutuhkan apapun juga. Nah, yang mau kita ubah justru kita membangun interaksi warga yang sifatnya sosial, interaksi sosial. Kenapa? Membangun trust. Karena tanpa interaksi tidak ada intimacy. Tanpa intimacy tidak ada mutual trust. Interaksi menghasilkan intimacy, menghasilkan trust. Nah, tapi karena warga tidak berinteraksi, maka trust itu turun, rendah. Yang ini yang mau kita bangun sama-sama. Dan bagaimana Bapak sekalian? Pertama, kita ingin membangun public transport. Public transport itu bukan semata-mata untuk memindah orang,
Tapi public transport itu tempat bertemunya segala strata sosial ekonomi rakyat. Bapak kalau Bapak Ibu datang di kota-kota besar, maju naik MRT, itu yang di MRT itu ada yang bilioner, ada yang orang biasa. Hari ini di Jakarta nggak ketemu Pak. Yang makmur naiknya jelas mobilnya apa, yang kurang makmur jenis mobilnya juga kelihatan Pak. Kan itu kalau di jalanan kelihatan Pak, oh ini kreditnya sekian gitu kan, ini sekian, itu kan kelihatan Pak sebetulnya Pak. Karena itu kalau di Jakarta kadang-kadang saya merasa mobil itu bukan sekedar alat transportasi, tapi alat unjuk prestasi Pak. Gitu. Karena dipasang itu mobil. Motor juga beda. Ini Bapak sekalian, yang kita ingin space ini dipakai untuk membangun interaksi. Jadi ruang-ruang ini Pak, kemudian ruang terbuka, ruang itu didorong untuk maju. Dan dalam pembangunan kota itu ada 4 level sebetulnya Pak. Ini karena Pak Haidar tadi udah bahasanya agak sophisticated, saya niru sedikit ini Pak Fazil. Ada 4 level Pak. Kota paling dasar itu namanya kota 1,0 Pak. 1,0 itu pemerintah sebagai administrator, masyarakat sebagai warga. Yang lebih tinggi 2,0, pemerintah sebagai penyelenggara jasa pelayan, warga sebagai customer. Ada lebih baik tuh. Yang lebih tinggi lagi adalah pemerintah sebagai fasilitator, warga sebagai partisipan. Yang keempat, ini yang paling tinggi sekarang mulai muncul di mana-mana, pemerintah sebagai penyedia kerjasama dan warga sebagai pelaku kegiatan. Penyedia kerjasama saya beri contoh Pak. Misalnya begini, di Jakarta ini sekarang kalau membersihkan sampah itu tanggung jawab pemerintah atau tanggung jawab warga? Loh iya, sampah itu siapa coba? Ini nih, saya selesai nih Pak ini. Itu dikemanakan nih sampah ini nanti? Urusan saya atau urusan pemerintah ini? Nah itu tergantung level mana kota kita Pak. Ya, kalau kita menganggap bahwa pemerintah adalah solution provider, kami adalah penyelesai masalah, maka kita akan bentuk tim pemungut sampah sebanyak-banyaknya. Warga silahkan membuang sampah di mana saja. Lalu kami akan memungut sampah di mana saja. Loh yang sekarang terjadi begitu kan? Kami siapkan pemungut sampah dan Bapak Ibu bebas membuang sampah. Dan kalau sampahnya nggak terangkut, Bapak Ibu yang marah juga gitu sama pemerintah. Betul nggak Pak? Bapak Ibu coba ke Jepang, pergi ke Jepang, saya ke Tokyo, terus bawa sampah, cari tempat sampah, nggak ketemu Pak Ibu. Dan ketika kita tanya di Jepang nih, tanya di tempat sampahnya di mana? Lah jawabnya di kantong Bapak. Ya dikantongin, nanti sampai di rumah baru masukin sampahnya. Oke? Ini namanya, bedanya Pak, yang satu, yang kita ini, pemerintah sebagai yang membereskan semua urusan. Kalau yang di Jepang ini, yang keempat itu, warganya diajak sebagai pelaku. Dan ini sebetulnya kita membutuhkan Muhammadiyah untuk membantu mengajak masuk ke level 4,0. Ya, karena kita harus menggerakkan warga untuk mau ikut ngurusin bukan hanya sampah gitu. Itu contoh aja tadi sampah itu. Sampah aja. Ya urusan-urusan yang lain juga gitu. Kan tadi pesannya juga sama dari Pak Zul, kan pesan harus dibantu, didukung ya kan. Tapi kalau yang kita kerjakan selama ini itu begini, pokoknya saya bayar pajak, saya nyoblos, silahkan Anda selesaikan semua urusan gitu. Nah sementara negeri yang modern, yang berkemajuan, nah ini lagi di Muhammadiyah harus pakai berkemajuan ya. Yang berkemajuan harus justru mengajak warganya terlibat. Sebagai contoh misalnya nih, di Jakarta, kebetulan tadi sore Pak, tadi sore saya kumpulkan dengan Bapeda, saya tanya, berapa jumlah warga penyandang disabilitas di Jakarta?
ternyata jumlahnya itu sekitar 2 atau 3% Pak dari penduduk kita. Penyandang disabilitas. Lalu saya tanya, berapa mobil yang ada untuk membantu transportasi penyandang disabilitas? Ada sekitar 10-an. Bayangkan Mas, yang penyandang disabilitas itu kalau 2% dari 10 juta berarti 200.000. Mobilnya 10. Ini kalau cara berpikir kota, berarti kita harus membeli mobil lebih banyak lagi untuk mengangkut penyandang disabilitas. Nah, yang kita bayangkan kalau ini sebagai servis, kalau kita sebagai kota yang berkemajuan, Pak. Kota yang berkemajuan justru kotanya mengajak warga. Bayangkan kalau kota mengajak. Bapak sekalian, saya membutuhkan di setiap RW 10 relawan pengantar warga penyandang disabilitas. 10 yang bersedia masuk dalam jaringan penyedia transport untuk warga penyandang disabilitas. Kalau di Jakarta ini ada 2.700 RW, ada 10 orang per RW, ada 27.000. Kalau ada penyandang disabilitas mau pergi kemana, masukkan di situ. Seperti dapat Gojek, Bu. Bedanya kalau Gojek transaksi ekonomi, kalau ini transaksi sosial. Sosial. Kenapa? Lo kan dibebasin, siapa yang mau ngangkat? Misalnya nih dari Ciputat, tempatnya Mas Batiar, Ciputat mau ke sini. Tentukan waktunya berapa? Siapa yang mau menjadi relawan? Terus kalian di Jakarta banyak sekali orang mau membantu tapi tidak punya jalurnya, caranya. Begitu diberikan, insya Allah mereka akan siap untuk melakukannya. Jadi membangun trust tadi, interaksi itu dengan dibuatkan kesempatan untuk interaksi. Lalu tadi disampaikan soal korupsi. Ini memang salah satu masalah terbesar yang saya rasa di mana saja. Korupsi terutama kalau di Jakarta ini corruption bukan corruption by need, sudah cukup makmur. Korupsinya yang potensi terjadi corruption by greed, karena keserakahan atau karena sistem. Dua itu. Kalau need Jakarta sudah nggak terlalu besar need-nya. Tapi yang dua ini harus dibereskan. Dan kita, Bapak sekalian, kami untuk soal corruption ini, Bapak sekalian, yang kita akan lakukan sama-sama di Jakarta adalah dengan membuka bukan hanya proses perencanaan, bukan hanya penganggarannya, tapi juga pemanfaatan dananya, sehingga semua bisa accessible lewat alat ini, sehingga warga bisa terlibat, mengontrol langsung semua proses. Dan yang problem itu sebenarnya bukan corruption yang kecil-kecil, yang problem adalah yang besar-besar, apalagi yang state capture corruption. Korupsi lewat policy, itu yang luar biasa. Jadi, sekalian, kalau melihat tadi, yang kita ingin lakukan adalah yang sekarang di bawah, yang 3 jutaan orang lebih ini, itu ingin dinaikkan ke atas. Dan itu artinya alokasi anggaran untuk mereka harus cukup. Harus cukup. Saya kemarin sampai bilang di rapat itu, kita ini kalau membebaskan tanah untuk tol bisa, tapi membebaskan tanah untuk warga miskin selalu sulit. Untuk nyiapin tempat bagi orang miskin setengah mati. Bangun LRT itu, Pak, LRT ini 1 kilometer. Bapak Ibu tahu berapa LRT 1 kilometer harganya? 500 miliar, Pak. Bu, takbir Bu, jangan heran. Jadi, tapi begini, jangan itu bukan apple to apple. Ya, ini beda. Kalau itu memang bangun infrastruktur akan selalu mahal. Kenapa? Karena tenggang waktu dipakainya puluhan tahun. Jadi begitu dia dilakukan amortisasi itu langsung berubah. Nilainya nanti jadi lebih kecil. Tapi yang penting sekalian, sekarang ini adalah kita harus mendorong lebih besar. Ya anggaran pemerintah, tapi juga saya membutuhkan Bapak Ibu sekalian untuk membantu datang ke kampung-kampung itu. Karena kalau hanya pemerintah saja yang datang nggak akan bisa. Kita akan membutuhkan Bapak Ibu untuk hadir di sana. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Saya sampaikan ini serius. Kita akan mengajak perusahaan, lembaga-lembaga. Ini loh menu kampung miskin. Mau punya ladang berpahala ini tempatnya nih.
Kami siapkan infrastrukturnya, tapi kami butuh Bapak Ibu sekalian untuk datang. Jadi nanti akan kita siapkan program seperti Sister Kampung. Kampung maju dengan kampung yang masih bermasalah, itu satu partner perusahaan. Jadi semuanya bisa kolaborasi. Itu Aisyah berkemajuan gitu ya. Rantingnya mana, Mbak? Itu selatan, alhamdulillah. Kita satu kampung halaman kalau gitu. Jadi kita mau lakukan kolaborasi. Itu lagi-lagi karena kita memang sudah masuk ke fase di mana 3 itu bisa kita lakukan sama-sama. Dan ini Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kita membayangkan yang dibutuhkan di Jakarta adalah menghidupkan kembali harapan dan mengubah pesan. Kita ini terlalu toleran dengan kalimat ibu kota itu kejam. Ibu kota itu lebih kejam daripada sampai tahu semua. Jadi dan kita setiap kali ada orang menderita, lalu kita bilang salahnya datang ke Jakarta. Jadi siapa suruh? Jadi sekalian, kita itu tidak lagi rahim melihat masalah ini. Karena kita melihat penderitaan di Jakarta itu yang normal, salahnya ke Jakarta. Kalau ke Jakarta tempat ini itu kejam, tempat ini itu keras, tempat ini persepsi itu harus diubah. Bahwa Jakarta itu adalah kota yang rahim, kota yang ramah, nyaman. Itu Bapak sekalian nampaknya sederhana, tapi itu punya efek yang besar sekali. Jadi kalau kita melihat ada orang yang punya masalah, ini kita keterpanggilan untuk berbuat di Jakarta bisa lebih rendah daripada kalau kita lihat di daerah. Karena di sini pandangan seperti, karena itu kita harus ubah bahwa Jakarta itu bukan begitu. Bahkan pesan bahwa Jakarta itu keras, Jakarta itu kejam dan lain-lain itu harus kita ubah, harus diubah. Dan tapi juga kita dalam mengelola Jakarta benar-benar kita tidak akan kompromi atas pelanggaran-pelanggaran. Ini udah langsung ada tuh jawabnya. Langsung. Jadi termasuk seperti kejadian Alexis. Jadi sekalian dan saat ini kita sedang memonitor begitu banyak tempat. Begitu banyak tempat saya monitor. Jadi kalau di sini sih pastilah kenal Alexis juga cuma tahu-tahu gitu aja. Nah, pastilah, dia dulu kalau enggak ke ruangan sini lah itu ya. Itu ini sekalian, tempat-tempat seperti itu kita monitoring serius. Sekarang petugas-petugas kita sedang bekerja di tempat itu. Tiap malam, yang penting tiap malam pulang. Nah, di tugas observasi kan gitu. Jangan sampai terbawa. Jadi mereka melakukan observasi, ngecek dan dititeni, saya lihat. Dititeni itu apa ya? Ditandai, dilengkapin buktinya, dikerjakan. Jadi saya sampaikan, kan ada yang tanya, Pak, ini membuat industri gelisah. Siapapun yang melakukan pelanggaran silahkan gelisah dan tidak bisa tidur. Tapi bagi mereka yang taat nggak usah gelisah. Nggak usah sama sekali. Bahkan dia bilang, Pak, ini di belakangnya ada orang-orang besar. Ya, orang-orang itu besar ketika dia melakukan hal-hal besar. Tapi ketika dia melakukan pelanggaran apalagi amoral, maka dia sangat kerdil di depan kita semua. Kerdil ya. Jadi nggak ada urusannya dengan itu. Dan ini misalnya di Jakarta ini, kalau soal akhlak, soal karakter ini tidak kita bereskan secara serius, agak repot misalnya. Agak repot. Ini bukan soal 1-2 tempat saja. Ini adalah pandangan umum bahwa Jakarta itu harus menjadi kota di mana di sini kita bisa percaya kepada lingkungan. Ekosistemnya itu harus ekosistem yang kita bisa percayai, bukan sebaliknya. Jadi kita akan tegas, dan ini Ibu Aisyah dari awal dulu sudah pesan, Bu ya. Pesan bahwa harus tegas, Pak, terhadap prostitusi. Siap, kita akan tegas untuk urusan itu. Sama sekali tidak akan ada kompromi.
Dan kita juga merasa yakin bahwa rencana kita adalah membangun Jakarta ini untuk semuanya. Tadi dipesankan, bangun untuk semuanya. Pak Zul tadi misalnya memberikan contoh kemarin ke Pura. Pak, itu di Pura itu menarik, Pak. Jadi satu saya ketemu dengan warga Hindu, itu aspirasi warga Hindu, ditanya apa aspirasinya? Aspirasinya begini, Pak, nomor 1, anak-anak kami nggak bisa dapat pelajaran agama, Pak. Kenapa? Karena sekolahnya tidak ada guru agama Hindu. Lah ini kan sama seperti umat Islam alami di Jerman. Mereka nggak bisa mendapatkan pendidikan agama Islam karena nggak ada guru agama. Sama. Lalu yang kita akan kerjakan adalah dikerjakan hari Sabtu dan Minggu, mereka dikumpulkan di sebuah tempat lalu mereka mendapatkan pendidikan agama untuk mereka. Dan tadi siang sudah langsung diputuskan Sabtu Minggu kita anggarkan untuk mereka mendapatkan pendidikan agama Hindu di tempat mereka masing-masing. Langsung tuh. Jadi Sabtu Minggu mereka dapat. Lalu yang menarik lagi mereka sampaikan, Pak, kami ini diberi oleh dinas taman pemakaman, itu diberi tanah 2 hektar untuk pemakaman, Pak. Terus mereka bilang, tapi begini Pak, bagi kami agak repot Pak. Karena kalau umat Hindu itu tidak dikubur Pak, tapi dibakar Pak. Jadi solusi yang kita berikan tanah itu buat mereka membingungkan Pak. Lah ini gimana gitu. Saya juga mikir piye yang ngasih ini kan. Lah udah jelas. Yang dibutuhkan itu adalah alat kremasi. Tapi diberinya tanah 2 hektar. Lah kan pusing mereka Pak. Dan mereka tidak punya alat kremasi. Tidak punya. Jadi alhamdulillah Senin kemarin dipastikan mereka dapat alat kremasi untuk tahun 2018. Pasti. Lah ya ini kan kewajiban yang hidup pada yang meninggal. Dan mereka kerepotan untuk melakukan yang menjadi bagian dari keyakinan mereka. Dan sekalian kita kirimkan pesan pada kesemuanya bahwa saat kita semua berjuang dan kita ditakdirkan untuk menang, maka kita menjadi pembawa suasana aman nyaman bagi semua. Nggak bisa. Ya kita harus buktikan dan kita melakukan ini kenapa taat pada perintah konstitusi. Termasuk sekalian ketika kita mengatakan tadi sampaikan garis besar ini yang membedakan Indonesia daripada tempat lain. Ada yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu adalah rumusannya sebetulnya dari mulai Piagam Jakarta. Sampai sekarang itu kalimat ini, ketuhanan yang Maha Esa ini yang seringkali kalau kita melihat demokrasi, biasanya jadi ada literatur demokrasi itu menarik sekali Pak. Literatur demokrasi itu ada istilahnya twin tolerance. Twin tolerance itu toleransi kembar. Kenapa disebut toleransi kembar? Karena begini. Agama memberikan ruang kepada demokrasi untuk mengambil keputusan yang belum tentu sejalan dengan ajaran agama. Kan ini yang tadi oleh Pak Haidar disampaikan. Tapi di sisi lain, negara juga harus memberikan toleransi kepada agama untuk bisa memiliki aturan dan dipraktekkan dalam demokrasi. Jadi toleransinya itu 2. Twin tolerance istilahnya, toleransi 2 pihak antara demokrasi dan Indonesia. Indonesia itu salah satu tempat yang memberikan itu. Karena itu aneh kalau negara dianggap tidak boleh memfasilitasi kegiatan agama. Salah, karena kita secara eksplisit mengatakan bahwa republik ini berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi aneh kalau tidak boleh. Dan itu sekalian aturan di Monas itu yang tidak boleh dipakai untuk kegiatan tabligh itu. Aturannya kita ubah sekarang. Jadi itu bisa kembali dipakai untuk kegiatan tabligh di tempat itu. Dan ini Bapak sekalian bukan soal kegiatan tablighnya. Di situ ternyata dipakai kegiatan budaya pun tidak boleh kalau menurut aturannya. Jadi hanya untuk pemerintahan olahraga Pak. Kebudayaan kesenian pun kalau menurut aturan tidak boleh. Jadi Bapak sekalian ruang ini kita buka dan sekaligus sisi lain kita harus menunjukkan bahwa ekspresi agamanya adalah ekspresi agama yang membuat siapapun yang melihat merasa tentram, bukan merasa tegang. Nah ini tanggung jawab kita kemudian nanti ketika kita menggunakan fasilitas publik itu memberikan suasana
tenang. Dan di sini kemudian akomodasi yang tadi disampaikan oleh Mas Bahtiar Effendi, benar, kita harus lakukan akomodasi bukan semata-mata untuk keseimbangan politik, tapi juga rasa keadilan itu harus dimunculkan. Rasa keadilan harus dimunculkan. Ini kemarin waktu saya malam hari habis pelantikan itu Pak Zul kan ada satu kata yang rame betul itu Pak. Satu kata itu aja gitu. Jadi kalau saya ulang lagi rame lagi nanti di tempat ini gitu. Ya. Meskipun sebetulnya ya apa salahnya gitu loh. Ngomong itu. Nah, apa salahnya? Iya. Ada yang mengatakan begini Pak, kalau kaki kita luka, ada luka di kaki, itu lalu jalan ke pantai dan kena air laut, itu perih. Perih bukan sembuh Pak, perih. Gimana ini perih? Perih Pak, perih. Betul ya, perih kan Pak? Nah, kalau kaki kita luka, terkena air laut, maka jangan marahi airnya, obati lukanya. Gitu kira-kira. Nah itu yang terjadi kemarin. Jadi kadang-kadang kita tidak membayangkan loh, ya kita perbaiki soal ketimpangannya, kita bereskan itu. Tapi kembali kepada kemarin, apa kata kunci yang paling utama sebetulnya? Keadilan, keadilan, keadilan. Jadi di balik ini semua, di balik paparan tadi semua, apa yang ingin kita lakukan? Kita ingin bangun persatuan. Tapi tidak mungkin ada persatuan dalam ketimpangan. Tidak mungkin ada persatuan dalam kemiskinan. Apalagi kalau data-data yang ditunjukkan oleh Pak Zul tadi, sulit sekali kita membangun persatuan dalam ketimpangan. Karena itu dalam persatuan itu harus ada kesetaraan. Nah kesetaraan itu yang ingin kita bangun. Jadi Bapak sekalian, ini saya beri catatan di ujung, ini bukan pekerjaan 1-2 tahun. Ini pekerjaan panjang. Tetapi pondasinya bisa kita bangun di tahun-tahun ke depan ini. Pondasinya. Dari situ nanti kita teruskan. Tapi harus kita lakukan. Dan kami ingin seriusi karena itu saya berharap dari teman-teman di Muhammadiyah ikut nanti terlibat. Ikut terlibat. Apalagi yang muda-mudanya. Siap ya? Tapi siapnya jangan di ruangan ini aja loh. Itu yang penting adalah siap nanti di lapangannya. Di lapangannya. Siap. Ini fastabiqul khairat Pak, ini ya. Ini Pak sekalian, kalau kita bisa lakukan sebagai contoh Pak, kita ingin di kampung-kampung kebiasaan belajar itu muncul kembali. Tapi kebiasaan belajar itu nggak muncul pakai pergub. Kebiasaan itu lewat proses pembiasaan. Jadi pergubnya bisa bilang jam 6 sampai jam 9 malam adalah jam belajar. Bisa, satu tekenan jadi. Tapi jadi di tiap lapangan. Di tiap-tiap kampung pakai apa? Oh, ya perlu ribuan relawan datang ke kampung-kampung dan menjadi pendamping adik-adik kita di tiap kampung-kampung di seluruh Indonesia. Nah di situ saya perlu stok nih. Mahasiswa-mahasiswa, ayo diundang turun. Yang masih muda punya waktu, boleh, ayo ikut. Ibu-ibu bapak yang lebih senior, ayo turun. Jadi di kampung-kampung itu datang, kalau tidak ada itu tidak berubah. Tidak berubah, kita perlu lebih banyak orang mau bekerja. Jadi nanti kolaborasi insya Allah. Jadi Bapak sekalian, mudah-mudahan Bapak sekalian, ikhtiar ini semua kita bisa laksanakan dengan baik. Dan kita mengharapkan dari Bapak sekalian, doakan agar kita bisa istiqomah. Karena sebagian dari yang kita kerjakan bisa langsung dikerjakan, sebagian belum. Tadi kami di demo Pak oleh buruh Pak. Dicabut pula mandatnya tadi. Cabut mandatnya. Kenapa? Karena kita menetapkan UMP yang berbeda dengan harapan buruh. Kami Bapak Ibu sekalian, kami punya komitmen untuk meningkatkan terus. Tapi kami sampaikan semuanya. Ini mumpung di sini saya sampaikan supaya Bapak Ibu tahu. Jadi ada 15 komponen yang dipakai untuk menentukan UMP. Dan kita sudah melihat bahwa KHL kita itu nilainya 3,1 kalau tidak salah. Kemudian UMP kita 3,64 juta. Jadi sebenarnya sudah di atas. Tapi kita sampaikan bahwa kami akan tunaikan semua janji itu. Tapi jangan semuanya harus tunai di bulan pertama.
Lah kalau semuanya tunai bulan pertama gimana kita kerjanya? Kami baru dilantik tanggal 16 Oktober, tanggal 30 Oktober adalah deadline untuk menetapkan UMP. Dalam waktu 2 minggu tidak mungkin kita mengerjakan itu semua sekarang. Karena kita harus menyiapkan instrumen-instrumen lain untuk bisa kita menetapkan UMP yang lebih tinggi. Kenapa? Karena sekarang juga sudah baik, di antara semua kita paling tinggi. Tetapi kita perlu waktu. Nah, ini dalam waktu 2 minggu 14 hari. 14 hari, karena itu 14 hari itu kita lakukan sudah lebih tinggi. Dan yang kita kerjakan Pak, selain menaikkan adalah menurunkan biaya yang tadi Pak Zul sebut sebagai subsidi langsung Pak. Jadi subsidinya itu bukan ke barang, tapi ke orang. Tiap orang penerima UMP di Jakarta bisa naik kendaraan umum Transjakarta 0 rupiah, nggak bayar sama sekali. Jadi bukan hanya menaikkan pendapatan tapi mengurangi pengeluaran. Jadi selisih tabungan lebih tinggi karena pengeluaran dikurangin. Ditambah lagi Pak, mereka mendapatkan voucher untuk kebutuhan sembako, biaya pokoknya lewat PD Pasar Jaya. Dan nilai itu kalau ditambahkan dari 3,6, nilai itu bisa 400 sampai 500 ribu rupiah. Yang sebetulnya angkanya menjadi lebih sekitar 4 sampai 4,1 juta kalau dirupiahkan. Itu sebenarnya yang kita lakukan, dan cuman kan memang di dalam suasana begini ya sudahlah, kita dimarahi dulu lah minggu-minggu pertama ini, gak apa-apa gitu lah udah. Tapi meskipun dimarahin gak apa-apa, ini ujian Pak. Kira-kira begini, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, gitu kira-kira. Jadi gak tumbang lah gitu lah. Bismillah kita ini. Jadi itu sekalian, dan mohon doanya, mohon dukungannya terus, dan nanti insya Allah dengan Muhammadiyah kita akan lebih banyak. Prof Sunan ya dari sini tadi, mana Prof Sunan, kita nanti akan interaksi lebih jauh. Harapannya nanti kita bisa bekerja sama di banyak hal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur. Kalau dilanjutkan terus bisa sampai besok pagi. Meskipun tadi TV-mu sudah bilang pada saya, terserah Mas Wahid saja untuk mestinya jam 10 tadi udah selesai. Bapak Ibu peserta pengajian bulanan pimpinan Pusat Muhammadiyah, pemirsa TV-mu di seluruh tanah air, ada satu hal yang mungkin bisa kita bawa pulang bersama. Ada Ustadz UPN katanya, atau dari banyak kita juga Ustadz, kita sering berceramah kemana-mana berkali-kali, tapi yang tadi disebut selalu tetap aja buka. Jadi kita berceramah, kita memberikan banyak tausiah, satu tempat tadi itu tetap masih buka. Tapi dengan adanya penguasa seperti Mas Anies didukung oleh Pak Zulkifli dengan partai politiknya, itu menjadi ditutup. Jadi lebih efektif ada yang menjadi penguasa, dan kita dukung partainya Pak Ketua MPR biar ada penguasa-penguasa lain untuk menutup hal-hal yang sifatnya seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.